Anda ya Kang Alan, kakaknya almarhumah mendiang sang legendaris teknik keadilan. Jadi di pembahasan yang lalu gitu kan, di video-video saya yang lalu sudah membahas tentang mendiang, mengenangnya mendiang. Nah, ada salah satu pertanyaan dan mungkin kita semua juga belum tahu gitu, di balik apa ya, di balik teknik sebagai seorang aktris, seorang model, seorang penyanyi gitu kan. Nah, ada sisi lain yang sangat luar biasa yang menurut saya harus kita gali, harus kita tahu, karena ingin saya itu mempublikasikan biar jadi contoh gitu kan buat kita semua tentang kebaikan almarhum. Ilmu-ilmu apa gitu kan semenjak mendiang masih ada. Nah, nanti di sini Kang Alan akan menceritakannya. Ada teman yang bertanya Kang Alan, nah katanya mendiang ini masalah spiritualnya gitu Kang Alan, masalah religinya gitu kan. Siapa sih gitu kan gurunya mendiang almarhum sampai kepribadiannya teknik, jiwa sosialnya teknik dan lain sebagainya di bidang keagamaannya itu sangat bagus gitu Kang Alan. Mungkin bisa diceritakan. Ya, jadi dari awalnya sebetulnya semenjak dulu setelah masuk dalam manajemen Dennis Internasional, almarhum Denny Sabri itu setiap mau konser itu pasti mengajak rombongan itu ke tempat pesantren atau ke para kiai. Nah, hal seperti itu yang karena ini terbiasa diciptakan oleh Kang Denny Sabri. Nah, mungkin yang lebih peka, yang lebih nangkep itu yaitu Nike. Nah, setelah masuk dalam di konser, di dalam album kedua itu Nike sembunyi-sembunyi berangkat pertama ke pesantren Gontor. Nah, di sana Nike karena kiai di sana sudah tahu Nike karena seringnya dulu sama Kang Denny almarhum Denny Sabri itu, karena sudah tahu, sudah kenal sama Nike akhirnya, dan mungkin sudah terlihat bahwa ditempatkanlah dalam satu kain putih, terus duduk di sejadah pakai mukena, ya ibadah biasa. Itu buka dan sahur itu hanya dikasih sama gurunya atau kiainya tersebut. Tapi itu nggak lama, cuma 2 hari. Dan itu sering nikah seperti gitu. Dan itu juga pernah ketemu sama Tekniki Astria, sama Mel Sandi juga pernah. Itu mereka pun sama dengan belajarnya dengan halwat tadi gitu. Dan di Kalimantan yang disebut pesantren Abbas Kumpul itu, Yang guru kumpul itu sampai menyatakan bahwa Nike ini anak angkat saya. Mengakui dalam guru kumpul itu. Dari guru kumpul itu karena dari keimanannya beliau. Jadi kalau di rumah kita biasa saja, tidak ada hal yang lebih untuk ke masalah religinya, itu hanya sebatas mengaji pun sendiri-sendiri, sholat sendiri-sendiri, nggak ada kita pernah berkumpul atau berjamaah, nggak pernah gitu. Jadi ya memang sih kalau di flashback lagi waktu Nike usia 3 tahun Siri itu dekat gubernuran di sana, papi itu setiap hari Selasa siang itu suka, ya ibu-ibu kan, ya itu program papi dilaksanakan oleh mami mengadakan pengajian gitu loh. Pengajian itu kebetulan diteruskanlah oleh Kang Denny Sabri. Kita beribadah begitu kan, patut kita contoh bahwa tidak harus kita tonjolkan, tidak harus kita perlihatkan kalau kita ini beribadah mungkin ya. Seperti itu Kang Alan. Nah, banyak juga gitu bertanya, siapa nih guru sekumpul ini? Gitu kan, apa benar gurunya di Kalimantan? Tadi sudah dijelaskan sama Kang Alan. Ternyata betul begitu ya Kang Alan, ada yang di Kalimantan itu. Ya,
ya sampai santri-santri. Jadi dari Gontor ke Tebu Ireng ke Suryalaya, ya terakhirlah ke Gurus Kumpul yang di Kalimantan itu. Betul. Jadi luar biasa ya tadi mengutip dari penjelasan dari Kang Alan Ya. bahwa mendiang ini ketika ingin mengunjungi atau beribadah ya berreligi gitu ya Kang Alan. Ya. Kadang sembunyi-sembunyi gitu ya. Betul. Jadi tidak ingin diketahui orang lain. Ya. Nah mungkin dari situ kita bisa ngambil hikmah gitu teman-teman. Nilainya itu dari situ dalam kita beribadah begitu kan. Patut kita contoh bahwa tidak harus kita tonjolkan, tidak harus kita perlihatkan kalau kita ini beribadah mungkin ya. Ya. Seperti itu Kang Alan. Ya. Nah, Ya sampai santri-santrinya pun sempat datang ke sini hanya untuk menjamukan tali silaturahmi, bukan dalam arti di sini mengungkit lagi ilmunya atau apa. Tapi mereka ini karena mereka ini santri di Gurus Kumpul dan tahun Nike ini salah satunya juga anak angkatnya almarhum Gurus Kumpul, Abbas Kumpul. Jadi mereka tidak ingin memutuskan tali silaturahmi antara Abbas Kumpul dengan Nike. Teruskanlah para santri ini berdatang ke museum, ke sering makam. bersilaturahmi berkunjung. Alhamdulillah. Sampai sekarang ya Kang Alan. Alhamdulillah sampai sekarang. Nah Kang Alan, kalau jiwa sosial teknik dalam memberi itu kan sudah banyak yang tahu nih Kang Alan. Nah ini ada satu pertanyaan nih Kang Alan. Nah mungkin di keseharian teknik di lain kesibukan gitu Kang Alan, selain syuting atau mungkin konser, ketika di rumah nih Kang Alan, Ya. apakah teknik ini sering menjalankan puasa atau mungkin ibadah-ibadah di luar sholat lah gitu Kang Alan? Normal. Normal. Jadi dalam arti tidak memperlihatkan diri bahwa dia lagi belajar misalkan puasa ya kayak Senin Kamis sunat nggak diperlihatkan gitu Nggak. dia. nggak ada nggak seperti gitu. Jadi ibadahnya Nike ini hanya ya normal aja gitu wajibnya Selayaknya kita ya, layaknya kita biasa gitu ya, yang intinya yang wajibnya yang Nike lakukan pun itu tidak mau tidak mau sebetulnya tidak mau dipublikasikan gitu sebetulnya. Hanya dirinya aja, hanya dirinya. Mungkin kalau ada tamu itu pun kalau misalkan si tamunya yang dia menurut Nike layak untuk jadi ya menjadikan supaya dia mencontoh Nike ya, baru dia perlihatkan. Tapi kalau si temannya ini nggak layak, Nike nggak tidak memperlihatkan gitu ya. Jadi betul ya, saya pernah melihat di salah satu stasiun TV acara live gitu kan, reality show ya. Kan almarhumah Kang Deddy Dores itu kan pernah diwawancari tentang masalah ini. Bagaimana sih teknik belajar agama atau mungkin tentang Gurus Kumpul. Nah, Kang Deddy Dores itu pernah menjelaskan gitu bahwa memang betul ketika habis konser teknik itu kadang diam-diam mengunjungi salah satu pesantren yang tadi Kang Alan bilang itu, yang di Gontor, yang di Surabaya gitu. Ya. Jadi begitu ya teman-teman, benar ternyata gitu kan, teknik ini banyak belajar ilmu agama ya, itu kan bisa dibilang ini menurut saya gitu ya. Nanti kita dengar dari Kang Alan gitu kan untuk detailnya. Kayaknya teknik ini menguasai ilmu ma'rifat, hakikat dan tirakat. Mungkin gitu seperti itu Kang Alan. Nah, kalau tingkatan ilmu tadi, Iya. sebetulnya Nike belajar Syariat. dari syariat dulu. Kita semua belajar syariat. Iya. Dan tingkatan agama Islam. Nah dari syariat ini masuklah untuk ini kan dasarnya. Nah kalau bahasa Sunda mungkin ada perkataan tarekahan lah. Iya. Nah kalau di agama Islam masuklah dalam aliran tarekat. Nah itu menjalankan apa yang disunatkan, apa yang dituangkan dalam
syariat tadi. Syariat. Nah, jadi ada hukum-hukumnya, ada aturannya, menjalankan ini seperti apa. Nah, ditarik, masuklah ke tarekat, dijalankanlah soleh nikah. Setelah menjalankan apa yang tertuang atau yang tertulis dalam syariat itu, tadi akhirnya ketemu sama entah itu guru sekumpul, entah itu Abah Ano, entah itu siapa Abah Anom yang di Tasikmalaya, ya, yang Pesantren Suryalaya, lalu kayak yang di Gonto, yang Tebu Ireng, kiai saya lupa nama kiai-kiainya. Nah, itulah yang akhirnya nih ini masuk ke marifat. Nah, dari marifat ini, kalau begitu paham ya. Jadi marifat ini tingkatan dari setelah kita menjalankan tarekat. Jadi tingkatannya itu kita belajar dulu nih aturan-aturan agama ini seperti apa. Dijalankanlah dari syariat, mempelajari, dijalankan yang dengan disebut tarekat. Marifat ini yang menuju lebih ke yang dua tadi itu. Ya, jadi kehusuan, ke tingkat keimanan kita yang lebih menghargai atau lebih memuja Allah Subhanahu wa taala, memuja Rasulullah. Itu lebih. Nah, itulah masuk